الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita semua bisa sama-sama mengikuti satu acara yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yakni acara yang berkaitan dengan esok hari, yakni tanggal 17 Agustus 2022, Tasyakur 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan malam ini insya Allah kita akan sama-sama menyimak pidato dan nanti di akhir akan ada dialog dengan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Acara kita pada malam hari ini alhamdulillah dihadiri oleh banyak sekali perwakilan dari berbagai elemen. Ada pimpinan Dewan Dakwah, banyak sekali yang hadir, ada Ustadz Dr. Muhammad Nur, ada Ustadz Amlir Saifah Yasin, dan para asatidz yang lainnya. Demikian juga dari daerah, tadi yang terlihat ada dari NTT, dari Sumatera Barat, dan dari beberapa tempat lainnya. Juga beberapa ma'had ali yang berada di bawah naungan Dewan Dakwah ataupun yang menjadi keluarga besar Dewan Dakwah. Ini juga alhamdulillah banyak hadir ini, banyak para santri yang nonton bareng pidato Ketua Umum Dewan Dakwah pada malam hari ini. Alhamdulillah ini satu kebahagiaan bagi kita semua. Kawan-kawan santri sudah mulai memahami urgensi dari bagaimana mentasyakuri kemerdekaan negara kita ini. Insya Allah nanti di akhir kita akan dialog setelah kita menyimak pidato dari Ketua Umum Dewan Dakwah Ustaz Dr. Adian Husaini. Akan ada dialog untuk memperdalam tema yang beliau sampaikan nanti. Dan insya Allah tema yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah mengenai ingatlah pesan kemerdekaan Muhammad Natsir agar bangsa kita hebat. Nah, apa pesan Pak Natsir itu? Nanti kita akan simak dan bagaimana relevansinya dengan kehebatan dari negara kita jika kita memahami pesan Pak Natsir itu akan dikupas tuntas oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Ustaz Dr. Adian Husaini. Baik, Bapak dan Ibu serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang kalam kita persilahkan kepada Ketua Umum Dewan Dakwah Ustaz Dr. Adian Husaini untuk menyampaikan pidato menjelang tasyakur 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema ingatlah pesan kemerdekaan Muhammad Natsir agar bangsa kita hebat. Kepada Ustaz Dr. Adian Husaini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim di majelis yang mulia, ya, majelis ilmu. Dan pada malam hari ini kita ada momentum khusus, momentum istimewa, yaitu tasyakur menyambut 77 tahun ya usia kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas kehadiran semuanya, khususnya kepada para pimpinan Dewan Dakwah. Ada Ibu Aisyah Natsir, ya, pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ada yang tampak Bapak Muhammad Nur, Dr. Muhammad Nur, Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah, Bapak Amlir Saifah, Wakil Ketua Umum. Ada banyak pimpinan Dewan Dakwah, ada Dr. Dwi Budiman, ada Dr. Budi Handrianto, ya, dan tadi juga para santri. Ini tampak ada pesantren At-Taqwa ini di sini di tempat saya siaran ini, pesantren At-Taqwa, ada sekitar 200 santri dan guru yang hadir. Ya, ada Adi, ya, dan banyak Mahat Ali, pesantren tinggi yang lain. Ini tentu sangat mengembirakan ya bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan apa sih sebetulnya makna penting yang bisa kita ambil dari
peristiwa ya, memperingati kemerdekaan. So, biasanya kalau kita memperingati kemerdekaan itu ya anak-anak biasanya yang diingat itu upacara gitu ya. Kemudian setelah itu lomba ya. Ramai juga Dewan Dakwah juga insya Allah ini di berbagai sekolah, pesantren juga menyelenggarakan peringatan ya dengan cara masing-masing. Baik, Ibu Hadirin rahimakumullah, pidato saya ini agak beda karena saya menyiapkan presentasi. Jadi nanti kita akan lihat sejarahnya gitu ya, refleksi ya bagaimana kita perlu mengapa kita harus mensyukuri, kira-kira begitu ya. Saya akan coba. Sudah kelihatan ya, Pak Dwi ya? Nah, kelihatan Pak Dwi ya? Sudah muncul, Ustaz. Ya, betul ya, baik. Nah ini yang pertama saya ingin kita coba merefleksikan ya. Ada satu momentum penting yang saya ambil dari buku sejarah kehidupannya Kiai Haji Wahid Hasyim ya. Jadi ada peristiwa yang kira-kira setahun ya sebelum kemerdekaan kita ya, yaitu pada 7 September 1944 ya, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso ya mengumumkan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, umat Islam menyambut gembira ya janji Perdana Menteri Jepang itu. Beberapa hari kemudian pada tanggal 13 sampai 14 September, jadi ini cepat nih ya, kira-kira sepekan kemudian umat Islam menggelar apel akbar di Taman Amir Hamzah Jakarta yang dihadiri sejumlah tokoh Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Mukti dan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Abdul Qahar Muzakir nanti kita kenang sebagai seorang tokoh Islam ya, tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Wahid Hasyim ini adalah putra dari pendiri NU ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah ini kisah berikutnya. Nah ingin saya lihat ya, apa sih pidatonya tokoh Islam. Jadi gini, kita perlu memahami ketika kita dulu mau merdeka ya, tokoh-tokoh kita ini apa sih yang diharapkan gitu ya, negara merdeka itu seperti apa. Salah satu yang menarik ini yang saya kutip ini adalah pidatonya Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir adalah rektor pertama ya Universitas Islam di Indonesia. Beliau lulusan Al-Azhar, Kairo ya. Jadi pidatonya begini, salah satu kutipannya. Pada saat-saat ini terbayang-bayanglah di muka kita sejarah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya Muhajirin dan Ansor di Madinah. Ketika mereka menyelenggarakan negara Islam dengan bekerja bersama-sama pihak-pihak luar Islam di sana. Pada tahun kemudiannya tibalah saat kemenangan mereka dalam pertempuran Badar besar, ya Badar Kubro. Saya bertanya dalam hati saya, apakah sejarah yang gilang gemilang itu akan terulang di tanah air kita yang tercinta ini? Mudah-mudahanlah hendaknya. Nah, jadi dulu sekalian, salah satu pendiri bangsa kita ini, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir itu berharap gitu ya, bahwa negeri yang merdeka kita ini seperti negeri Madinah. Ya, ini kan menarik ini gambarannya. Wah, waktu itu harapannya besar banget nih, kita akan merdeka, akan lahir sebuah negara seperti yang dilahirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan ternyata harapan ini juga sama. Harapan banyak tokoh Islam dunia waktu itu. Ya, sebagai bentuk dukungannya terhadap kemerdekaan Islam, Muhammad Amin Al-Husaini, ini mufti Palestina, ya. Waktu itu mengirim surat kepada PM Jepang. Ya, jadi kita ingat ya waktu itu Jepang tokoh-tokoh Islam itu mendesak ya melalui dubesnya yang di Jerman. Jadi Amin Al-Husaini ini mengungsi ke Jerman. Ya. Dikatakannya bahwa sekalian kaum muslimin di dunia sungguh-sungguh memperhatikan benar-benar nasib Indonesia yang mempunyai penduduk kaum muslimin lebih dari 60 juta itu. Jadi ternyata tahun berapa? 45 ya penduduk Islam itu di kaum muslimin di Indonesia sudah besar sekali, 60 juta. Ya. Nah, surat itu juga dikirim pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia, yaitu Ketua Majelis Syuro Masyumi. Ya.
Nah, surat Amin Al-Husaini dijawab oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ini suratnya. Ya, kalau kita lihat jawaban Kiai Hasyim Asy'ari ya sebagai pemimpin tertinggi umat Islam waktu itu, karena waktu itu umat Islam bersatu ya di bawah organisasi namanya Masyumi. Ini bukan partai Masyumi, memang namanya Majelis Syuro Muslim Indonesia yang ketua Majelis Syuronya Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian wakil ketuanya Ki Bagus Hadikusumo ya, ketua Muhammadiyah. Coba kita baca ya, apa surat Ki Haji Hasyim Asy'ari waktu itu. Ya, cukup menarik kalau kita baca ini. Atas perhatian Tuan ya kepada Syekh Amin Al-Husaini tadi ya. Atas perhatian Tuan dan seluruh alam Islam tentang janji Indonesia merdeka. Majelis Syuro Muslim Indonesia atas nama kaum muslimin se-Indonesia menyatakan terima kasih. Asyukru walhamdulillah. Guna kepentingan Islam, kami lebih perhebatkan perjuangan kami. Di samping Daini Pon, sampai kemenangan akhir tercapai. Moga-moga pula perjuangan Tuan untuk kemerdekaan negeri Palestina dan negeri-negeri Arab lainnya tercapai. Ya, Majelis Syuro Muslim Indonesia, Hasyim Asy'ari. Nah, coba sekalian ya, betapa indahnya ya waktu itu ya persaudaraan. Jadi persaudaraan dunia Islam itu sudah tercapai waktu itu ya. Jadi saling mendoakan, saling mendukung, ya kan. Kemerdekaan Indonesia itu nggak lepas. Coba kalau kita lihat di sini. Ya, tokoh dari Palestina mengirim surat pada Perdana Menteri Jepang ya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia itu. Ya, dan ini nanti terwujud ya. Bagaimanapun di sini kita melihat ya peran Jepang waktu itu tidak bisa disampingkan. Termasuk ketika Bung Karno diculik ya di di Rengas Dengklok itu, Bung Karno dijemput ya oleh Ahmad Subarjo ya, dan juga ada tokoh Jepang juga, karena waktu itu memang real penguasanya masih penguasa Jepang. Jadi Bung Karno tidak mau kalau waktu itu kemerdekaan tidak bersama-sama dengan penguasa Jepang ya, sampai nanti misalnya tahun 45 ya, tokoh-tokoh kita mendirikan Universitas Islam yang pertama 8 Juli tahun 45, itu pun juga penguasa Jepang juga hadir. Jadi memang nanti ada ya sebagian kalangan seperti Syahrir, termasuk Tan Malaka misalnya, yang mendesak agar Bung Karno itu mengeluarkan memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu janji dari Jepang. Tapi Bung Karno nggak mau. Ya. Jadi ada kalau dikatakan sekarang ini kelompok yang garis kerasnya gitu ya, mendesak itu. Kita lihat ini ya harapan dari tokoh-tokoh Islam ini ya, betapa waktu itu dunia mendukung kemerdekaan, dunia Islam ya mendukung kemerdekaan ini. Ada lagi satu surat ya, Imam Masjid di Tokyo ya, namanya Imam Amin Al-Islami. Itu tulisannya seperti ini, kita lihat suratnya kepada umat Islam ya. Di seluruh dunia Indonesia terkenal sebagai negara Islam. Amanat Mufti Besar Amin Al-Husaini yang turut bergembira dengan perkenan Indonesia merdeka di kemudian hari jelas menunjukkan bahwa Indonesia merdeka merupakan salah satu soko guru yang kuat guna kemajuan umat Islam. Kemerdekaan Indonesia yang juga berarti kemerdekaan kaum muslimin sudah tentu saja sangat mengembirakan kita sekalian. Mudah-mudahan umat Islam bekerja segiat-giatnya guna melaksanakan Islam Indonesia, akan bekerja sekemerdekaan Indonesia yang sebenar-benarnya yang penuh diliputi perdamaian dan kemakmuran sebagai negara Islam yang pertama di Asia Timur Raya. Jadi ini perlu kita pahami ya, tokoh-tokoh kita waktu itu ya, ini kan surat menyuratnya dengan tokoh Islam, terutama dengan pemimpin tertinggi umat Islam ya, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Ini bisa dibaca lengkapnya di buku judulnya Sejarah Hidup Kiai Haji Wahid Hasyim ya. Banyak surat-surat di sini yang bisa kita kutip ya. Nah, ini menunjukkan betapa waktu itu ya tokoh-tokoh dunia dari Tokyo, dari Palestina ini berharap bahwa Indonesia ini akan menjadi negeri Muslim yang hebat gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita flashback ke belakang lagi, betapa perjuangan. Jadi kenapa umat Islam ini sangat bergembira gitu ya? Karena sebelum Jepang kita kan masih dijajah Belanda. Yang mengakhiri penjajahan Belanda itu kan Jepang ya, di tahun 42. Jadi selama 40 tahun lebih ya, negeri kita ini
menghadapi politik etis namanya, ya. Jadi setelah perang Diponegoro berakhir 1830, ya, Belanda kualan menghadapi perang Diponegoro itu, ya, kemudian Belanda menggunakan strategi baru, ya, bagaimana melemahkan, ya. Jadi kolonial Belanda itu tahu persis, ya, selama umat Islam ini masih berpegang pada agamanya, ya, maka Belanda nggak akan aman, ya, penjajah ini nggak akan aman. Maka nanti strateginya adalah bagaimana betul-betul, ya, umat Islam ini dijauhkan dari agamanya. Itu strateginya penjajah Belanda ini, ya, melalui politik etis yang intinya dua, ya, sekularisasi dan kristenisasi. Tentang kristenisasi, ya, silahkan dibaca banyak buku, tapi 3 buku ini cukup bagus. Ini buku tiga-tiganya ini disertasi doktor semua. Ya, bukti bagaimana kerjasama antara pemerintah kolonial, gitu ya, dengan penjajahan Belanda, ya, dengan kaum misionaris, ya, di Indonesia. Buku pertama yang sangat saya sarankan buku ini, Membendung Arus. Ini disertasi Dr. Alwi Shihab di Hartford Seminari di Amerika. Ya, itu Membendung Arus, ya, respon gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia. Ini buku sangat bagus. Ya, buku ini sangat ilmiah dan berisi data-data penting tentang bagaimana respon Muhammadiyah. Jadi kalau menurut disertasi ini, gerakan Muhammadiyah itu didirikan dengan 2 tujuan utama. Satu, membendung arus kristenisasi, dan yang kedua, membendung Freemason. Ya, ini penting ini untuk teman-teman yang dari warga Muhammadiyah yang membaca buku ini, Membendung Arus. Yang kedua, ini juga disertasi doktor di HW, Profesor Uli Kozok. Ini guru besar Indonesianis tentang Indonesia di HW University. Ini buku uniknya diterbitkan pula kerjasama dengan HKBP Sumatera Utara. Judulnya Utusan Damai di Kemelut Perang, ya, peran Sending dalam Perang Toba. Jadi disertasi Profesor Uli Kozok ini membedah surat-surat Ludwig Nommensen dan kiprahnya di misionaris di Tanah Batak, ya. Nah, di sini sampai mengapa kemudian nanti Ludwig Nommensen, ya, dengan misionaris itu bekerja sama dengan penjajah untuk berperang melawan Sisingamangaraja 12. Ya, memang nanti diperselisihkan Sisingamangaraja 12 ini sudah muslim belum? Karena ada cap istananya itu yang menggunakan bahasa Arab, tulisan Arab, bukan bahasa Arab, menggunakan tulisan Arab. Sisingamangaraja 12 itu didukung oleh Kesultanan Aceh. Nah, ini buku bagus, jadi membuktikan bagaimana, ya, antara misionaris dengan kolonial Belanda itu betul-betul punya kerjasama yang sangat intensif. Ini juga satu disertasi dokter yang sangat bagus. Nah, satu lagi yang klasik, ya, yang sangat terkenal sudah, ini buku tahun 80-an oleh Dr. Akep Suminto. Ini juga disertasi dokter di Leiden. Ya, ini juga sama politik Islam Hindia Belanda, bagaimana untuk melemahkan Islam, ya, dan melemahkan perjuangan orang Indonesia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini kenapa nanti, ya, kita perlu memahami ini supaya kenapa ulama kita nanti itu ketika kemerdekaan itu sangat mempertaruhkan jiwa raga, gitu. Karena ini bukan hanya urusan ekonomi, ya. Penjajahan ini urusan agama, ya. Bukan hanya urusan politik, urusan ekonomi, enggak. Ini sudah menyangkut masalah agama, karena memang salah satu misi penjajahan adalah bagaimana mengkristenkan negeri kita ini. Nah, ini contoh. Nah, salah satu lagi adalah tentang sekularisasi. Ya. Jadi kalau kita baca buku Dr. Yudi Latif ini, Pendidikan yang Berkebudayaan, ya, kita bisa melihat, ya, skenario sejak Partai Kristen, ya, menang di Belanda tahun 1901, maka kemudian disusunlah politik, ya, politik keislaman, ya, yang disusun oleh Snoek Ogrogne dan Abendanon ini. Apa yang mereka lakukan adalah melakukan pendidikan yang nanti menjauhkan, ya, umat Islam dari agamanya. Ya, ini misalnya. Nah, ini ada di buku Dr. Yudi Latif nih. Ya, dalam pandangan keduanya memberikan
pendidikan Barat kepada kelas penguasa pribumi merupakan suatu yang sangat penting untuk melatih elit pribumi yang setia dan kooperatif, yang para anggotanya memiliki kesanggupan untuk menangani pekerjaan pemerintahan sipil Belanda. Lebih dari itu, pilihan itu juga bisa memangkas biaya-biaya administrasi, menghambat fanatisme Islam, dan pada akhirnya menciptakan contoh yang bisa memberi inspirasi bagi kalangan terbawah dari masyarakat India. Ya, jadi juga menghambat fanatisme Islam. Ya, tujuannya di situ. Nah, kita lihat. Nah, terutama nanti di masa ini ya, Gubernur Jenderalnya Van Hughes dan Edinburgh. Nah, Edinburgh ini seorang misionaris, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini. Dia bertugas 7 tahun nih, 1909-1915. Nah, disinilah nanti berdirinya Muhammadiyah, ya 1912. Pemerintah kolonial juga mengembangkan berbagai jenis pendidikan untuk kalangan masyarakat yang lebih luas. Nah, lihat ya, kemudian jumlah murid-murid pribumi ya yang bersekolah di sekolah bergaya Barat, bergaya Eropa ini, jumlahnya naik nih dari 1.900 101.003 siswa. Tahun 1910 menjadi 310.000 ya. Dan pada tahun 1920 dari 48 penduduk ini, 1920 ini kan kita lihat cepat juga orang Indonesia. 1920 penduduk kita 48 juta. Nanti 45 sudah 60 juta. Ada 829.802 siswa. Jadi kalau kita lihat administrasi juga rapi ya pemerintah waktu itu ya, pemerintah jajahan ini. Jumlah siswa tercatat. Ini yang bersekolah di sekolah model Barat. Ya. Nah, inilah model pendidikan Belanda ini yang dikritik oleh Ki Hajar Dewantoro. Maka Ki Hajar Dewantoro tahun 1922 mendirikan Taman Siswa. Nah, kita lihat pidato Ki Hajar Dewantoro tahun 1922. Ya, pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari Barat jauh dari kebal terhadap pengaruh-pengaruh politik kolonial. Singkatnya ialah pendidikan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Dan ini sifatnya tetap semenjak zaman VOC meskipun di bawah politik etika atau politik etis. Tetapi anehnya banyak priai dan kaum bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang hanya mengembangkan intelektual dan fisik dan semata-mata hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi buruh. Ya, jadi model pendidikan Barat ini ya, ini dari Barat, ya. Hajar Dewantoro sudah mulai istilah ini ya, pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari Barat, ya jauh dari kebal terhadap pengaruh politik kolonial. Jadi tujuannya menjadi buruh di samping tadi ya, menjauhkan umat Islam dari agama. Penjajah sangat serius ya, pemerintah kolonial ini. Lihat jumlah sekolah ya. Tahun 1903 terdapat 245 sekolah kolonial. Dan 326 swasta, 63-nya sekolah sending atau sekolah misi. Tahun 900-an ada sekitar 541 sekolah sending di berbagai daerah di Indonesia. Di zaman itu aja sudah banyak ya, 500 lebih sekolah misi di Indonesia. Nah, sekolah Cina tahun 1908 ada lebih dari 500 sekolah Cina yang juga menggunakan bahasa Cina. Ya, jadi kita 1901 ini sudah pengaruh sekolah Cina juga kuat. Nah, inilah yang Pak Natsir mengingatkan ya, ini kemarin di mana di waktu Mulkarnas Adi di Bandung juga saya ingatkan ini kata-kata Pak Natsir nih ya, bahwa Sunuk Orogronya ini punya strategi yang hebat ya, opvoeding on the within in stad the Muslims van het Islam stelsel te emanciperen. Ya, dengan pendidikan dan pengajaran ya akan dapat melepaskan orang Muslim dari genggaman Islam. Maksudnya cara membebaskan orang Islam dari Islam apa dengan pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kemudian nanti dilawan oleh tokoh-tokoh kita. Ya. Nah, sampai datangnya Jepang, ya terus menerus dengan melalui pendidikan sekolah. Kita mundur lagi sekarang ya, bahwa perjuangan kemerdekaan kita ini nggak lepas ya dari peran para ulama jauh sebelum ini. Ya, jadi sejak Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia abad ke-16, yaitu perlawanan tidak pernah berhenti. Ya, kita bisa melihat beberapa contoh ini para ulama kita ya tidak pernah berhenti. Ya, kita ambil contoh yang sangat legendaris ya, misalnya Syekh Yusuf Al-Maqassari. Beliau hidup di sini ya 1600
Maaf, ini salah ini. Ini nanti kalau 1627 ya, 1629 berarti cuma 2 tahun. Ini clear, nanti saya cek lagi ya tolong. Atau mungkin nah ini ya. Ulama terkenal ini bukan hanya mengajar dan menulis, tapi juga memimpin pasukan lawan Belanda. Jadi hebatnya ulama kita dulu ya, saya usul maksud saya. Kita lihat baca. Tahun 1683, ya ini kan. Mungkin 1692 ini, maaf ya, salah ini kebalik. Ya, tahun 1683 setelah tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Yusuf memimpin kurang lebih 4.000 pasukan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Menurut satu versi, Syekh Yusuf berhasil ditangkap setelah komandan pasukan Belanda Van Happel berhasil menyusup ke markas Syekh Yusuf dengan menyamar sebagai Muslim dengan pakaian Arab. Ya, jadi ini ulama, beliau hidup di Makassar kan ya, Syekh Yusuf ini. Tapi, nah, Syekh Yusuf ini istrinya 2. Ya, istri pertama Putri Raja Goa, istri kedua Putri Raja Banten. Jadi beliau ini di Sulawesi diambil menantu oleh Raja Goa, di Banten juga menjadi menantu Raja Banten. Nah, hebatnya lagi, beliau waktu Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap, beliau yang menggantikan menjadi panglima perang. Ya, kata orang Makassar, Syekh Yusuf ini hebat ya di beberapa ujung. Jadi ujung lidah hebat, beliau pintar pidato, ya. Ujung badik, nah beliau pandai perang juga, ya. Nah, satu lagi ujung itu Pak Dr. Dwi, ya, dia pandai buat anak. Nah, itu Syekh Yusuf tuh, ulama dulu begitu hebatnya, ya. Tapi saya tambah satu lagi, saya bilang ke tokoh di Makassar, satu lagi dong, Syekh Yusuf itu hebat di ujung pena. Ya, jadi dia hebat di ujung badik, ujung lidah, ujung pena, dan ujung harapan. Ya, itu hebat juga beliau ini. Ini ulama kita dulu begini nih, jadi mereka sejak abad ke-17 ini sudah habis-habisan melawan Belanda. Ya. Nah, ini jangan dilupakan nih bahwa sejarah kemerdekaan kita itu adalah sejarah perjuangan para ulama kita. Ya. Jangan dilupakan ini, nanti banyak ya kita peringatan kemerdekaan lupa pada jasa para ulama. Yang kedua, kita bisa melihat ya peran dari setelah itu abad ke-18 ya, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Ya, ini bukan karena istri saya orang Palembang. Ya, tapi memang karena Syekh Abdus Somad Al-Falimbani memang legendaris. Diakui oleh seluruh guru-gurunya ya. Kitab jihad Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini ya. Itu judulnya Nasihatul Muslim wa Tadhkiratul Mu'minin. Jadi Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi fadha'il jihad fi sabilillah wa karamatul mujahidin fi sabilillah. Jadi judulnya panjang. Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi fadha'il jihad fi sabilillah wa karamatul mujahidin fi sabilillah. Ya, lihat ya. Jadi kata Profesor ini Zubadi Azra ya, bahwa seluruh guru-gurunya ini mengatakan karya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani merupakan sumber rujukan utama. Ya, berbagai karya mengenai jihad dalam perang Aceh yang sangat panjang melawan Belanda. Kitab ini menjadi model imbauan agar Muslim berjuang melawan kaum kafir. Ini luar biasa. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini ya, nanti dalam sejarah kita kenal, ya, bahkan beliau bukan hanya menulis kitab, ya, nanti beliau berjihad juga. Ya, datang beliau menetapnya di Mekah sebenarnya. Tapi sekarang kuburnya ada di Thailand Selatan, di Patani, ya, Syekh Yusuf Makassari. Jadi beliau ini ulama yang luar biasa dalam menggelorakan jihad. Ada beberapa surat yang dikirimkan Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini kepada para sultan, termasuk pada kakeknya Pangeran Diponegoro. Ini surat penting ya, yang beliau mendesak para sultan, ya, terutama raja-raja Mataram ini, untuk tetap ya berjihad melawan penjajah. Ya. Jadi dulu adik sekalian ya, perang melawan penjajahan itu ya bagi para ulama kita ini jihad fisabilillah. Ya. Jadi bukan sekedar perang ketimpangan ekonomi, ya. Penindasan, nanti ada kalangan yang berjuang karena motivasi penindasan dan seterusnya. Kalau bagi umat Islam, perang melawan penjajah waktu itu adalah jihad fisabilillah. Ya. Nah, termasuk ini surat Al-Falimbani kepada Paku Alam.
Ini juga begitu kita lihat ya. Surat-surat beliau ini mengutip ayat Al-Quran ya, agar mereka berjihad melawan musuh. Nah inilah kita sampai di sini. Jadi dari perjalanan yang panjang ya, dari abad 16, 17, 18, 19 ya, sampai tapi perang di Ponorogo itu abad 19 ya. Nah abad 20 nanti gitu ya, itu dimulai dengan model tadi itu ya, jihadnya itu melalui pendidikan ya, karena memang Belanda waktu itu menjajah kita gitu ya dengan pendidikan itu. Nah, tapi umat Islam juga tidak pernah lengah ya untuk menyiapkan perjuangan ya secara militer, karena yang dihadapi seperti itu. Nah, ketika melalui pendidikan tadi ya, maka tokoh-tokoh kita pun juga sama menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan yang namanya pondok pesantren, ya sekolah-sekolah Islam, ya Mambaul Ulum ya tahun 1905 ya dan seterusnya ya, sampai Pak Natsir juga membuat Pendis, nanti mendirikan Universitas Islam tahun 45 ya. Jadi berjuang itu melalui berbagai lini ya. Ketika lini politik dibuka, mereka berpolitik ya. Ketika lini jihad fisik ya, mereka siap, mereka terjun ya. Nanti ini dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita tahu lah ya, ringkasnya kemudian alhamdulillah 17 Agustus 1945 ya diproklamasikan kemerdekaan kita. Kita kemudian masuk ya peristiwa setelah itu 18 Agustus terjadi peristiwa negosiasi ya untuk pencoretan 7 kata. Kita nggak akan bahas itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Jadi dengan segala macam ya kondisi tadi, Jepang sudah menyerah, Indonesia sudah langsung, tapi kan Belanda memang nggak pernah mau melepaskan kita gitu ya. Jadi akhirnya kita tahu pasukan Belanda didukung sekutu datang ke Indonesia. Kita perlu catat dari sekalian ya, yang datang ke negeri kita ya, yang datang ke negeri kita waktu itu bukan pasukan kaleng-kaleng. Yang datang ke negeri kita mau menjajah kembali negara kita ini adalah pasukan pemenang Perang Dunia Kedua. Ya, bisa dikatakan pasukan terbaik di dunia, pasukan sekutu itu. Nah, di sinilah nanti kita melihat ya, bagaimana kegigihan ya para ulama kita, para tokoh kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, ini juga menunjukkan ya bahwa seluruh umat Islam Indonesia sepakat ya bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, nikmat yang harus disyukuri. Ya, karena lepas dari penjajahan itu tidak mudah. Ya, Belanda itu yang mengalahkan Jepang, Jepang yang mengalahkan sekutu. Ya kan, Belanda dan sekutu mau balik lagi gitu kan, menjajah kita. Oh, maaf. Ya, nah, kita nggak mau. Nah, di sini coba ya. Ini kan berita ya tanggal 26 Oktober. Jadi 4 hari setelah keluarnya fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. 22 Oktober tahun 1945, Koran Kedaulatan Rakyat menulis nih. Judulnya sedap betul ya, judulnya koran dulu lihat. 60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fi sabilillah. Perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan. Partai Masyumi sebagai badan perjuangan politik umat Islam. Ini teman-teman yang di Masyumi ini ya, ini harus ini dulu tahun 45 nih 26 Oktober total didukung oleh 60 miliun ya. Dulu umat Islam bersatu semua ya di bawah ini, kan baru berpisah nanti tahun 54 ya, itu Kiai Hasyim Asy'ari meninggal tahun 47. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal tahun 1923. Ya, ini kita lihat ini sekalian ya, coba perhatikan, renungkan betul ini bagaimana umat Islam seluruh Indonesia total ya mendukung fatwa jihad ini. Ya, nah di sini yang membuat nanti pasukan Inggris ya jenderalnya mati. Ya, itu dahsyat betul itu. Ya, mereka mau dikira mudah ya, orang Indonesia itu ditakut-takuti dengan tank, dengan pesawat tempur. Enggak takut ternyata. Ya. Para santri, laskar kiai, kalau kita baca nanti 10 November ya, perang 10 November di Surabaya itu dahsyat sekali. Coba kita lihat redaksinya. Saya mau kita mencermati agak jeli ya. Apa sih yang dimaui dalam fatwa jihad ini ya?
Jadi ini yang diumat oleh rakyat ya. Resolusi rapat besar mendengar ya bahwa tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura betapa besarnya hasrat umat Islam. Jadi sekalian ya, meskipun di sini fatwa itu dari resolusi jihad NU ya, tetapi NU waktu itu didukung karena Kiai Hasyim Asy'ari merupakan pemimpin tertinggi umat Islam, didukung oleh seluruh umat Islam dia. Bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Jadi ingat ya, para ulama kita yang mengeluarkan fatwa jihad ini semua berpikir bahwa menegakkan agama tidak lepas dari mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lihat, menimbang ya bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Ya. Jadi menegakkan negara menurut hukum Islam. Jadi mempertahankan kemerdekaan itu wajib, ya. Bahwa di Indonesia warga negaranya sebagai semacam mengingat bahwa oleh pihak nikah dan seterusnya. Ingat ya, bahwa oleh pihak Belanda atau nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketertiban umum. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama. Ini mohon Bapak Ibu sekalian ya, kita cermati betul kata-kata para ulama kita ini dalam resolusi jihad ini ya. Dan ingin kembali menjajah di sini. Maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Ya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian itu. Jadi fatwa jihad itu sudah dikeluarkan, ya, tapi supaya pemerintah juga jelas, maka memutuskan, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan ya suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama ya dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia Merdeka dan agama Islam. Surabaya, 2 Oktober. Jadi sekalian ini lihat redaksinya ya. Untuk tegaknya negara Indonesia dan agama Islam. Jadi ulama kita dulu tidak memisahkan ya antara negara Indonesia dan agama Islam. Ya, selalu tidak ada dikotomi. Ya. Kita bandingkan juga sebenarnya, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional ya melalui Kepres nomor berapa ini? 65 tahun 61. Apa konsideransinya ya? Lihat kita ini. Kiai Ahmad Dahlan meninggal tahun 1923 ya, tapi dengan pendidikan beliau yang luar biasa ya, semangat beliau akhirnya melahirkan organisasi Muhammadiyah. Jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsa, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Ini jadi jasa besar Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah memelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah. Jadi sebagai bangsa terjajah, apa maksudnya? Ya, kenapa begini saja? Sebab banyak juga orang Indonesia itu yang dijajah Belanda itu nggak merasa terjajah, ya. Maka mereka sudah merasa nyaman, ya, bangga berbahasa Belanda, ya, bangga sekolah di sekolah Belanda, bangga kuliah di kampus Belanda. Jadi mereka sudah banyak merasa nyaman. Nah, itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh Bung Karno ya dinyatakan beliau berjasa besar terus menyadarkan bahwa kita masih terjajah. Itu jasa para ulama kita, ya. Terus ya mengobarkan semangat perlawanan. Nah, ini juga akhirnya kita melihat ya peran tokoh-tokoh pendiri Dewan Dakwah seperti Pak Natsir, Safruddin, Pak Rashidi, Muhammad Rum, ya, Kasman Singodimejo,
ya Prawoto, Mangkusasmito dan sebagainya. Itu makanya kalau kita Dewan Dakwah ini ada salah satu pilar dakwah kita ya, itu adalah mengokohkan NKRI itu bukan basa-basi ya. Jadi bukan bukan jargon politik, bukan ya. Jadi tokoh-tokoh Dewan Dakwah ini ya sama dengan para tokoh-tokoh umat Islam yang lain waktu itu mempertahankan kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan itu dan mengisi kemerdekaan itu bagian dari tugas agama. Jadi kita nggak memisahkan antara tugas negara dan tugas agama. Tokoh kita dulu sudah menyatukan. Ya, jadi tidak ada dikotomi dalam pemikirannya. Ya, jadi kita itu mencintai negara kita ya untuk itu. Sekarang sebentar lagi ya nanti ini nanti ya sekalian ya. Ini sekarang kita masuk dalam pesan-pesan penting dari Pak Natsir ya. Pak Natsir sebagai kita tahu peran Pak Natsir dalam beliau itu anggota KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 45. Dalam 12 surat Bung Karno yang dikirimkan kepada A. Hasan ketika Bung Karno dibuang oleh Belanda di ND ya di Flores itu ada 2 kali ya, Bung Karno itu menyebut nama Natsir ya. Bung Karno waktu itu belum ketemu Natsir. Bung Karno itu tahun 45, umurnya 39 tahun ya. Jadi kira-kira tahun 35 ya Bung Karno itu masih 34-an tahun. Ya, nggak jauh beda umurnya dengan Pak Natsir sebenarnya. Ya, yang tokoh yang waktu itu paling senior di Panitia 9 itu Haji Agus Salim ya, umurnya 61 tahun karena Haji Agus Salim itu lahir 1884. Sebab nanti tokoh-tokoh ini seperti Muhammad Natsir, Muhammad Rum, ya, kemudian Kasman Singodimedjo itu muridnya Haji Agus Salim ya, yang belajar rutin ikut kajiannya Haji Agus Salim di rumah beliau. Nah, Bapak Ibu dan sekalian ya, Pak Natsir itu sudah dikagumi oleh Bung Karno. Bung Karno sudah menyebut, silakan dibaca di buku Di Bawah Bendera Revolusi, itu ada 12 surat Bung Karno ya yang menyebut nama Muhammad Natsir 2 kali karena Bung Karno bilang begini, Tuan punya mubalik itu hebat. Ya, namanya Muhammad Natsir karena waktu itu Muhammad Natsir sudah menulis buku dalam bahasa Belanda. Ya, dan kita tahu nanti peran Muhammad Natsir yang sangat penting adalah menurut istilah Pak Mahfud MD ya, salah satu jasa besar Muhammad Natsir itu mencegah Indonesia menjadi negara sekuler. Nah, sejak tahun 20-an Pak Natsir sudah berjuang ya untuk mengkritik negara pemikiran sekulerisme. Nah, dan tahun 49 ya. Nah, yang penting juga salah satu peran besar Pak Natsir adalah Pak Natsir diutus oleh Bung Hatta ya untuk membujuk ya Safruddin Prawiran Negara. Ya. Saya mendengar dari penulis novel Safruddin ya, Saudara Akmal Naseri Basra itu beliau menginterview keluarga Pak Syaf, katanya yang ditunjuk itu yang pertama Pak Natsir dan Buya Hamka. Dan misi pertama itu gagal. Nah, kemudian yang kedua Pak Natsir sendiri membujuk Safruddin di Bukit Tinggi, baru Safruddin akhirnya bersedia ya menyerahkan surat mandat PDRI kembali diserahkan kepada Bung Karno. Dan selamatlah Indonesia dari perpecahan. Ya, jadi meskipun Pak Natsir itu teman akrabnya Safruddin, ya, tapi untuk NKRI gitu ya, untuk Indonesia, beliau bisa berbeda dengan Pak Syaf gitu. Ya, dan yang bisa membujuk Pak Natsir itu. Ya, bayangkan kalau waktu itu Safruddin nggak mau menyerahkan mandatnya, bisa pecah Indonesia. Itu tokoh kita dulu luar biasa. Ya, makanya saya tulis buku Berbeda, Berdialog, dan Berjuang Bersama. Ya, itu karena dulu tokoh-tokoh kita ini mampu ya mencari solusi. Ya, ada perbedaan yang sangat tajam bahkan secara ideologis. Tapi ketika negara kita terancam, ya itu tokoh-tokoh kita mampu untuk mencari titik temu, ya menyelamatkan Indonesia ini dari perpecahan. Nah itu ada sekalian. Jadi kemudian kita tahu ya peran Pak Natsir lagi adalah Mose Integral yang sangat fenomenal. Ya, Mose Integral 3 April tahun 50.
ya, yang itu kemudian yang menjadi pertimbangan utama Pak Natsir tahun 2008 mendapatkan gelar ya penghargaan sebagai pahlawan nasional. Ya, itu alhamdulillah kita bersyukur. Tapi pada kali ini kita tidak secara khusus mengulas peran Pak Natsir karena beliau tetap berperan sampai akhir hayat ya dalam mengawal perjalanan umat dan bangsa kita ini. Ya. Tapi ada beberapa pesan yang kita kutip penting lah untuk kita renungkan bersama, terutama sebagai umat Islam dan keluarga besar Dewan Dakwah dan juga kalangan umat muslimin Indonesia lainnya. Ya. Pertama, pesan Pak Natsir yang sangat penting menurut saya adalah agar kita terus menanamkan ya, dan menjaga jiwa pengorbanan. Karena beliau sangat menekankan ini. Ya. Pak Natsir sangat sedih menulis artikel ya sebagai ekspresi keprihatinan beliau pada 17 Agustus tahun 1951. Jadi 6 tahun setelah Pak Natsir, 6 tahun setelah NKRI apa kemerdekaan kita. Jadi tahun 51, 17 Agustus 51 ini artikel Pak Natsir ini. Nah, mohon semua para santri semua bisa baca ini ya. Ya, di buku Kapital Selekta ada tulisan Pak Natsir ini. Jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Ya, jadi Pak Natsir melihat melalui artikel ini mengingatkan bangsa Indonesia. Kita ini baru merdeka, ya, belum sampai ke tujuan. Ya, jangan sudah merasa menikmati, gitu ya. Perjalanan kita masih jauh. Nah, saya kutip beberapa kata-kata beliau ini ya. Ini penting sekali nih kata-kata Pak Natsir. Dahulu, ya ini maksudnya, jadi Pak Natsir bilang begini, sebelum kita merdeka, ya bangsa kita ini punya jiwa yang sangat bagus, jiwa suka pengorbanan, ya jiwa gotong royong, saling kerjasama. Nah, baru kita merdeka, baru 6 tahun, kok sudah berubah. Ya, ini lihat nih, beliau bilang ya, dahulu mereka girang gembira, sekalipun hartanya habis, rumahnya terbakar, dan anaknya tewas di medan pertempuran. Dahulu maksudnya sebelum merdeka, ya rakyat kita ini gembira, ya meskipun anaknya tewas di medan pertempuran. Kini, ya tahun 51 itu mereka muram dan kecewa, sekalipun telah hidup dalam satu negara yang merdeka. Yang mereka inginkan dan cita-citakan sejak berpuluh dan beratus tahun yang lampau. Nah, kondisi sekarang ya, ini semua orang menghitung pengorbanannya dan minta dihargai. Sengaja ditonjol-tonjolkan ke muka apa yang telah dikorbankannya itu dan menuntut supaya dihargai oleh masyarakat. Dahulu mereka berikan pengorbanan untuk masyarakat dan sekarang dari masyarakat itu pula mereka mengharapkan pembalasannya yang setimpal. Ya, nah ini sekali ini penting sekali ya Pak Natsir ini luar biasa ya. Jadi menurut saya kata-kata ini apa ya kesimpulan yang sangat tajam ya terhadap fenomena yang muncul di masyarakat waktu itu ya, bahwa dulunya ya mereka cinta pengorbanan ya, sekarang mereka minta ya pengorbanannya dihargai. Ya, sekarang timbul penyakit bakhil keringat, bakhil waktu, dan merajalela sifat serakah. Orang bekerja tidak sepenuh hati lagi. Orang sudah keberatan memberikan keringatnya, sekalipun untuk tugasnya sendiri. Segala kekurangan dan yang dipandang tidak sempurna dibiarkan begitu saja. Tak ada semangat dan keinginan untuk memperbaikinya. Orang sudah mencari untuk dirinya sendiri. Ya, bukan mencari cita-cita yang di luar dirinya. Lampu cita-citanya sudah padam, kehabisan minyak, programnya sudah tamat, tak tahu lagi apa yang akan dibuat. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kata Pak Natsir, saudara baru berada di tengah arus, tetapi sudah berasa sampai ke tepi pantai. Dan lantaran itu, tangan saudara berhenti berkejauh. Betul ya, berkejauh ya. Ya. Arus yang deras akan bawa saudara hanyut kembali. Walaupun saudara menggerutu dan mencari kesalahan di luar saudara. Arus akan bawa saudara hanyut kepada suatu tempat yang
tidak saudara ingini. Ini mohon Bapak Ibu dan sekalian kita renungkan betul, terutama kita ini generasi muda, ini anak-anak muda ya, santri-santri ini. Ini Pak Nasir ingatkan ya, jangan sudah merasa sampai tujuan gitu loh ya. Akhirnya lupa ya. Nah, arus akan bawa hanyut ke suatu tempat yang tidak saudara ingini. Artinya kan gampang. Karena kita lalai gitu ya. Akhirnya ya kita ada dalam situasi yang tidak kita inginkan ya. Yang nanti sangat buruk situasinya itu. Untuk ini perlu saudara berdayung, untuk ini saudara harus berani mencucurkan keringat, untuk ini saudara harus berani menghadapi lapangan perjuangan yang terbentang di hadapan saudara yang masih terbengkalai. Perjuangan ini hanya dapat dilakukan dengan entusiasme yang berkobar-kobar dan dengan keberanian meniadakan diri serta kemampuan untuk merintiskan jalan dengan cara yang berencana. Nah ini ya, ini mohon pesan Pak Nasir kita canamkan betul ya, terutama kita yang melanjutkan amanah perjuangan beliau ini ya, bahwa ingat ya, perjuangan kita ini ya harus dengan antusias, dengan keberanian meniadakan diri ya, ego, maksudnya menghilangkan ego kita, dan kemampuan merintiskan jalan dengan cara yang berencana. Nah, kita harus ada planning dalam perjuangan ya. Nah itu kita sudah di Dewan Dakwah kita punya roadmap perjuangan ya sampai 2045. Kita harus susun itu ya, rencana perjuangan, roadmap ya untuk umat Islam dan untuk bangsa kita ya. Nah yang kedua pesan Pak Nasir ya, itu Pak Nasir mengingatkan ya, salah satu penyakit yang paling berbahaya ya menurut beliau adalah penyakit cinta dunia yang berlebihan. Ini di buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak, ya itu ada. Ya, salah satu penyakit bangsa Indonesia, termasuk umat Islamnya, ya, adalah berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Ya. Di negara kita penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan suatu yang baru. Tidak kita jumpai pada masa revolusi dan bahkan pada masa Orde Lama, kecuali pada sebagian kecil elit masyarakat. Tetapi gejala yang baru ini akhir-akhir ini terasa amat pesat perkembangannya, sehingga sudah menjadi wabah dalam masyarakat. Pak Nasir kira-kira ya mengucapkan ini kan wawancara dengan Pak Amin Rais dan kawan-kawan ya. Itu sekitar tahun 80 akhir ya, 87-an. Beliau kan wafat 1993. Ya, tapi Pak Nasir lihat ya, beliau sudah mengamati gejala yang sangat berbahaya. Yang kata Pak Nasir dulu nggak ada seperti ini. Ya ini yang nanti bisa merusak. Ya, dan sudah terbukti sekarang ini. Maka beliau bilang ini, jika gejala ini dibiarkan berkembang terus, maka bukan saja umat Islam yang akan mengalami kejadian yang menimpa Islam di Spanyol, tetapi bagi bangsa kita pada umumnya akan menghadapi persoalan sosial yang cukup serius. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita sekarang ini rajin mengikuti perkembangan kasus Pak Sambo ya, nah itu kita akan memahami dan berbagai kondisi yang dikatakan Pak Nasir ini sama. Nah inilah nanti ya pentingnya, terutama kita Dewan Dakwah ya, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kita, mengingatkan kembali pesan-pesan Pak Nasir ini. Sebab tadi saya lihat di berita-berita di media hari ini tentang pidato Pak Presiden kita 16 Agustus tadi di DPR ya, itu setiap pidato itu isinya adalah masalah ekonomi, gaji, harga gitu. Jadi yang diamanahkan dalam lagu Indonesia Raya ya, bangunlah jiwanya ya, bangunlah badannya. Nah, ini bangunlah jiwanya ini yang penting ya. Jadi jiwa ini yang harus dibangun, karena jiwa itu dibangun dengan tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa kita, jiwa masyarakat kita, ya, terutama jiwa para pemimpin kita, para ulama, para pejabat kita, ya, dari yang dikatakan Pak Nasir ini, cinta dunia yang berlebihan, ya, berlebih-lebihan. Ya, jadi akhirnya ya semuanya diukur dengan uang. Ya. Ini yang sampai misalnya saya di mana-mana ya mendengar
keberhasilan pembangunan, ya keberhasilan Pemda, apa gubernur, wali kota itu nggak ada yang diukur misalnya dari berapa persen sih jamaah sholat subuh itu meningkat di Jakarta misalnya. Ya, saya nggak tahu ada nggak survei ya waktu Pak Anies 5 tahun yang lalu menjadi gubernur itu berapa persen yang sholat jamaah subuh. Nah setelah 5 tahun ini mau berakhir, ada peningkatan nggak yang jamaah subuh? Ya, ada peningkatan nggak yang membayar zakat? Ada peningkatan nggak yang anak-anak yang bisa mengaji? Ya, anak-anak yang sholatnya benar. Nah, mudah-mudahan saya pesan pada berbagai pihak dan pada Pak Gubernur juga, ya mohon sebelum turun ini tolonglah keluarkan Pergub ya, yang mewajibkan anak-anak SD di Jakarta yang Muslim ya lulus SD ya, sesuai perintah Nabi itu ada ujian sholat. Sholatnya harus benar dan ngajinya harus benar. Itu kewajiban gubernur itu menurut saya. Ya, mengeluarkan Pergub itu. Kalau kita ya kerjaannya tausiah, ceramah itu kan. Ya, orang tua harus punya standar anaknya, tapi sebagai pemerintah ya kewajibannya itu. Ya, kewajiban Menteri Pendidikan, kewajiban Menteri koordinator Pak Profesor Muhajir ya, kewajiban wali kota. Saya wali kota Depok udah saya WA dan beliau menyambut waktu saya WA itu waktu naik kedua kalinya. Saya mohon keluarkan Perda di Depok ya agar anak-anak SD yang Muslim itu lulus SD wajib ya sholatnya benar dan ngajinya benar. Itu sederhananya. Ya, jadi karena kita ini pembangunan kita, ini konsepnya harus konsep yang Islami ya. Nah, kemudian pesan Pak Nasir berikutnya yang menurut saya sangat penting untuk bangsa kita ini nggak terpuruk ya, adalah tinggalkan sekularisme. Kita harus terus suarakan. Ini betul-betul serius Pak Nasir, ini pidato beliau 12 November tahun 57 ini sangat bagus. Ya, saya berulang kali menyampaikan dan sudah saya tulis juga, inilah pesan Pak Hussein Umar kepada saya terakhir. Ya, agar saya membaca kembali pidatonya Pak Nasir 12 November tahun 57. Ya, yang itu luar biasa Pak Nasir mengkritik sekularisme dengan sangat ilmiah. Ya, kita baca penggalan sedikit ini. Maka saudara ketua, ya maksudnya ketua konstituante, dengan penuh tanggung jawab kami ingin mengajak bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai itu untuk siap siaga, menyelamatkan diri dan keturunannya dari arus ya sekularisme itu, dan mengajak dengan sungguh-sungguh supaya dengan hati yang teguh ya sungguh-sungguh supaya dengan hati yang teguh merintis jalan, memberikan dasar hidup yang kukuh kuat sesuai dengan fitrah manusia, agar akal kita dan kalbunya seimbang kecerdasan dengan akhlak budi pekerti yang hanya dapat dengan kembali kepada tuntunan ilahi. Ya, kita tidak boleh bosan ya menyerukan terus ya, kepada para pemimpin kita ya agar ini yang dilakukan Pak Nasir ya terus menerus ya, mudah-mudahan para pemimpin kita mau mendengar ya, jangan sampai ya meninggalkan ya tuntunan ilahi. Nah, jadi harus seimbang. Nah, kemudian yang terakhir ya, ada banyak pesan Pak Nasir, saya ngambil beberapa yang menurut saya sangat penting untuk kemajuan bangsa kita. Pesan Pak Nasir yang ingin disampaikan yang terakhir ini adalah suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Ya, kebangkitan umat ya. Bapak Ibu bisa sekali lagi membaca buku Dr. Majid Irsan Al-Kilani, Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds ya. Bagaimana kebangkitan generasi Salahuddin itu dimulai dari pembentukan satu lapis ulama yang baru ya, dan ulama yang baru itu disebut sebagai guru. Nanti dari guru-guru yang hebat inilah yang nanti melahirkan generasi Salahuddin. Generasi sahabat itu juga bangkit dari guru ya, gurunya memang guru paling hebat yaitu Rasulullah SAW. Ya, generasi 45 ya, kalau kita melihat tokoh Pak Nasir ya, Pak Nasir itu nggak lepas dari guru. Saya tadi baca ulang lagi ya
biografi Pak Natsir ya, ada petikan yang saya kaget ya. Saya udah baca berulang-ulang, tapi tadi ada satu yang saya kaget lagi. Bahwa setelah Pak Natsir memutuskan tidak mau kuliah ke Jakarta atau ke Belanda, itu setiap hari Pak Natsir itu berkunjung ke rumah Hasan. Saya pikir sekali, tapi tadi kata-kata setiap hari itu saya garis bawahi. Jadi Pak Natsir itu setiap hari ke rumah Hasan. Dan beliau oleh Hasan disuruh baca ya majalah bahasa Arab, buku bahasa Arab. Padahal Pak Natsir bahasa Arabnya enggak selancar bahasa Inggris, bahasa Jerman, ya. Pak Natsir bisa membaca bahasa Inggris, ya, kurikulum bahasa apa, literatur bahasa Jerman. Tapi beliau baca juga dipaksakan belajar bahasa Arab, ya, membaca literatur bahasa Arab juga oleh Hasan itu. Bagaimana Pak Natsir, ya, berguru kepada Haji Agus Salim, ya. Jadi peran guru luar biasa di sini. Nah, ini agenda besar kita, ya, supaya kita apa namanya serius betul ya melahirkan guru-guru bangsa, guru-guru sejati yang akan menjadi mentor lahirnya generasi baru ke depan. Karena ini kata-kata ini menurut sangat penting ya, bahwa suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban. Jadi guru itu adalah mujahid, ya, pejuang yang cinta pengorbanan. Nah, ini yang tadi itu ya bahasa Natsir. Jadi kalau ini kita tidak siapkan, ya nggak bisa kita menunggu. Ya, jadi ini ya sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Dewan Dakwah ya. Kemarin kita Mukernas Adi ya di Bandung, Masya Allah ada 25 Adi yang datang, itu kan saya sampaikan. Ya, ini bukan hal kecil. Adi itu pendidikan dai 1 tahun, yang lulusannya ratusan, mungkin kalau dari awal sudah jumlahnya ribuan ya, itu mereka terjun sebagai dai, sebagai guru sebenarnya. Mereka itu guru, mendidik masyarakat ya, mengaji. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian lihat di, kalau nggak salah di YouTube ada suara singkat, pidato singkat Kiai Haji Imam Zarkasi. Beliau mengatakan, aku akan didik kalian menjadi orang besar. Ya, orang besar itu bukan jadi ketua partai, yang saya maksudkan bukan jadi pengusaha, pejabat, kata Kiai Imam Zarkasi. Yang saya maksud orang besar itu kalian pergi ke pelosok-pelosok desa itu, ke gunung-gunung di sana. Ya, mengajarkan ilmu yang sudah didapat kepada masyarakat. Nah, itulah orang besar. Jadi sama ya, tokoh-tokoh kita dulu juga begitu ya. Pak Natsir itu tidak mau kuliah ya, tapi beliau langsung berguru kepada tokoh-tokoh hebat dan beliau langsung menjadi guru. Ya, tanpa dibayar. Nah, pengorbanan Pak Natsir itu memberikan contoh. Nah, itu yang hebat ya. Karena beliau juga melihat contoh. Kata Mr. Muhammad Rum, kami yang hadir di rumah Pak Haji Agus Salim, itu ya melihat sendiri bagaimana Haji Agus Salim itu mendidik keluarganya, melihat kehidupannya yang sederhana. Jadi dulu tokoh-tokoh kita ini menjadi guru, yang dicontoh itu bukan hanya ucapannya, kehidupannya sehari-hari. Nah, itu yang hebat. Nah, maksudnya guru itu di situ ya Pak Natsir. Nah, ini agenda kita ya. Betul-betul kalau mau bangsa kita ke depan ya menjadi bangsa hebat, ya lahirkan guru-guru yang hebat. Guru-guru yang hebat ini akan mendidik ya generasi yang baru yang insya Allah kalau dulu 1945 guru-guru yang hebat itu ya seperti Kiai Soleh Darat ya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, nanti melahirkan Hasyim Asy'ari, melahirkan Ahmad Dahlan ya, Haji Agus Salim dan lain-lain ya, Haji Abdul Karim Amrullah melahirkan Hamka dan sebagainya. Nah, sama ya melahirkan Muhammad Natsir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi pesan penting menurut saya yang dari tasyakur kemerdekaan ini ya adalah bahwa kemerdekaan kita itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan perjuangan segenap rakyat Indonesia, khususnya kepeloporan para ulama. Jangan dilupakan ya, ulama kita berabad-abad tidak pernah berhenti, tadi kita buktikan ya. Karena itu jangan tinggalkan ulama dalam mengisi kemerdekaan. Jangan menyusun konsep-konsep pembangunan yang sekuler dan meninggalkan tuntunan Tuhan yang Maha Esa. Ya, karena ini amanah para ulama. Ya, kualat kalau kita menyusun ya konsep pembangunan pendidikan kita, yaitu ya tidak mengikuti tuntunan para ulama. Ya. Yang kedua, umat Islam harus tetap. Jadi apapun misalnya mengingat sejarah perjalanan tadi ya,
kondisi negeri kita ini, kita harus tetap berusaha menjadi pelopor dan pemain utama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Jadi kalau dulu dalam mewujudkan kemerdekaan adalah umat Islam menjadi pelopor pemain utama, maka sekarang kita harus berusaha. Jadi saya tidak ingin menggunakan bahasa begini, umat Islam tolong dong, kami kan punya jasa, jadi seperti kita merengek, ya. Saya pikir bahasa kita bukan begitu. Kita yang harus berusaha, ya, bahwa kita yang harus meningkatkan kualitas kita sehingga kita menjadi pemain utama, ya, dalam melanjutkan perjuangan para ulama kita. Kalau dulu mereka mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan, ya sekarang kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Apa itu? Mewujudkan negeri yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam naungan ridho ilahi. Nah, itulah yang mudah-mudahan ya dalam tasyakur ini ya kita bisa mengenang ya sejarah perjalanan kemerdekaan kita, sehingga memang kita pantas dan patut ya untuk mensyukuri kemerdekaan, karena kemerdekaan kita ini adalah hasil perjuangan para ulama dan para pahlawan kita. Ya, dan sekarang supaya kita melanjutkan cita-cita yang telah dirumuskan oleh para ulama kita tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallaahu minkum, mohon maaf ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Dr. Adian Husaini atas pemaparannya yang sangat menggugah dan mengandung berbagai poin yang penting untuk kita catat bersama. Baik, Ustadz, kita lanjutkan kepada sesi yang kedua, yakni sesi dialog. Di chat sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan coba bacakan dulu yang ada di chat. Yang pertama nih, Ustadz, dari Bapak Deka Kurniawan. Beliau mengatakan bahwa ada yang mengklaim dalam sejarah pra-kemerdekaan itu dan juga pasca kemerdekaan ada jasa masyarakat dan pemimpin selain Muslim. Apa benar demikian? Dan kalaupun ada, seberapa besar jasa mereka? Mohon informasi sejarah yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan Ustaz, itu yang pertama. Ya, kita tidak memungkiri ya bahwa ada tokoh-tokoh kemerdekaan yang bukan Muslim. Bahkan itu pun oleh Bung Karno sudah ditempatkan di Panitia 9 itu ada wakil dari Kristen kan, yaitu Mr. Maramis. Dan umat Islam nggak mengingkari itu. Juga wakil dari Hindu di BPUPK itu ada Iketut Puja. Dan juga ada wakil dari Kebatinan Wongsonegoro. Ya, bahkan ada wakil dari sosialis dan sebagainya. Maksudnya memang orang Muslim, tapi cara berpikirnya macam-macam. Ya, itu tidak dipungkiri. Dan saya pikir itu jangan menjadi agenda perdebatan kita. Saya nggak ingin kita memboroskan energi kita untuk mengklaim gitu ya. Karena ini bukti sejarah kita ungkapkan. Kalau kan biasa ya, orang lain akan menyusun sejarahnya kan gitu ya kan. Nah, kita umat Islam jangan kemudian kita lupa menyusun sejarah kita gitu. Sampai akhirnya anak-anak kita sendiri nggak bangga dengan sejarah kemerdekaan. Memperingati kemerdekaan nggak paham mengapa kita mesti bersyukur. Kan sekarang saya lihat ya, jarang juga masjid itu yang mensyukuri kemerdekaan. Karena saya pikir mereka nggak paham atau belum paham tentang tadi betapa ulama kita dulu itu mempertaruhkan jiwa, raga, dan harta mereka loh untuk mempertahankan kemerdekaan kita ini. Jadi ini bukan sembarangan ya. Mewujudkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu adalah hasil ijma para ulama kita. Enggak ada yang khilafiyah di situ. Nah, di sini maksudnya ya orang lain mengklaim silahkan kan gitu. Oh, itu hak mereka. Ya, jadi saya lebih suka begini. Kita ini umat Islam, jangan kalah dalam merumuskan sendiri ya perjuangan kita ini. Jadi nanti jangan ada juga kalau orang menuduh umat Islam ini memecah belah. Nah, lihatnya belakang sejarahnya. Kita tunjukkan ya. Nggak ada. Makanya tadi juga jangan sampai kita sendiri membuat narasi seolah-olah gitu ya. Kita ini di luar NKRI gitu loh. Itu menurut saya ahistoris.
Ya, seolah-olah kita tidak mengakui kemerdekaan ini. Enggak, kita yang justru menurut saya harus paling depan, ya, mengisi kemerdekaan sesuai dengan apa yang telah ditulis. Ulama kita ini bukan hanya berjuang, mereka menulis. Ya, pembukaan UUD 45, cita-cita kemerdekaan kita itu ada. Ya, bagaimana di situ kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, dan lihat tujuan akhirnya, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan tujuan Al-Quran, mewujudkan al-adalah itu. Ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi tujuannya sekali lagi gitu. Ini mohon maaf juga ya kepada anggota DPR, ya, kepada pemerintah kita. Mohon tujuan kita bernegara itu sebetulnya bukan meningkatkan income per kapita loh. Ya, yang utama ya, bukan berarti nanti nggak penting kita banyak duit, kita harus negara kaya juga. Ingat, adalah adil dan makmur. Adil itu penting. Ya, janganlah sebagian kecil ya warga bangsa kita ini ya punya tanah sampai jutaan hektar. Tapi ada banyak ya warga negara kita yang untuk tidur aja nggak punya. Gitu. Itu kan jelas tidak adil kan gitu. Ya kan sederhana kalau jadi jangan sampai itu ya ada tadi orang yang tanahnya aja dia nggak pernah dia lihat gitu ya, jutaan hektar, ribuan hektar. Ya. Nah ini tapi ada banyak orang-orang kita yang masih tidur di bawah jembatan. Nah ini perlu ya tugas kita terutama yang diberi amanah untuk memimpin negara kita harus sadar bahwa itu. Ya. Jadi betul ya kita mengakui ada andil yang lain silahkan ya kita. Tapi bagi kita amanah kita sebagai umat Islam adalah merumuskan sejarah kita. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan kedua berkaitan dengan jawaban Ustaz barusan, Ustaz. Dari Pak Dudi di Tasik. Beliau bertanya bahwa dalam buku-buku, termasuk buku pelajaran, banyak peran ulama dan umat Islam yang dinafikan. Nah, bagaimana caranya supaya sejarah umat Islam itu ditulis dengan semestinya, Ustaz? Apakah harus merebut kepemimpinan? Nah, begitu pertanyaan beliau. Silakan, Ustaz. Saya itu punya pengalaman praktis ya. Dewan Dakwah itu sudah menyusun buku sejarah. Ya, dan sudah itu untuk SMA secara nasional. Saya sendiri sudah menyerahkan ke Kementerian Pendidikan. Dan menteri-menteri kita pun adalah tokoh-tokoh Islam waktu itu. Ya. Tapi untuk mengubah contoh ya, sejarah manusia Indonesia dari monyet, itu susah sekali, sampai sekarang belum berhasil. Ya, sudah gonta-ganti menteri, gonta-ganti presiden gitu ya. Kami datang sendiri, sudah kita susun, buku sejarah sudah kita serahkan. Bukan hanya itu yang unik ya. Jangan hanya bicara kekuasaan. Bahkan yang sudah kita kuasai saja, kita tuh nggak mampu berbuat. Itu yang saya bilang, jangankan minta pemerintah. Di sekolah kita sendiri, di pondok pesantren kita sendiri, ya, di kampus kita sendiri, ya, sejarah yang benar itu banyak yang belum diajarkan. Saya tahu. Ya, jadi masalahnya di mana? Ya, jangan hanya ganti presiden, jangan hanya ganti menteri. Kita ini harus ganti guru. Ya, jadi yang dikatakan Pak Nasir tadi ya, sekalian ya. Ingat ya, kita dijajah Belanda itu ratusan tahun, Pak. Gubernur Jakarta itu ratusan tahun non-muslim, ekonomi di tangan non-muslim, militer di tangan non-muslim. Tapi mengapa madrasah-madrasah di Jakarta waktu itu melahirkan ulama? Mengapa dulu di masa Belanda pondok-pondok kita melahirkan para pejuang? Gitu loh. Pesantren Ki Hasyim Asy'ari itu 2 kali dibakar. Banyak pondok-pondok kita yang terus diawasi, ya, dipersulit, nggak ada dukungan dari pemerintah. Ya, jadi ini 2 hal yang sebetulnya ya tidak harus selalu berkaitan. Tentu kita berharap ya pemerintah mendukung pondok kita, memberi bantuan dan lain-lain. Ya, tapi kalau yang kita hadapi ini bukan sekedar pemerintah, yang kita hadapi itu peradaban. Peradaban yang sekuler, peradaban global, ya, yang materialistik. Peradaban yang hedonis. Jadi misalnya nanti ada nih pemimpin muslim ya dari partai Islam ya memimpin gitu ya.
Apakah dia langsung bisa mengubah segala sesuatu, mengubah kurikulumnya? Belum tentu. Profesornya siapa di sini? Makanya kalau tadi soal sejarah ya, saya banyak di beberapa pesantren saya sarankan. Saya tanya yang pertama itu, buku sejarahnya pakai apa? Pakai ini. Loh kan Anda bisa menyusun buku sejarah sendiri. Tapi yang lebih penting daripada bukunya, gurunya. Guru, anak-anak tokoh kita gitu ya, santri-santri kita itu mohon sekarang ini didiklah jadi guru PKN, dari guru Pancasila, jadi guru sejarah, itu biar mereka mengisi seluruh sekolah-sekolah kita. Ya, jadi jangan, itu kan ada di tangan kita. Siapapun presidennya, siapapun menterinya kan bisa kita didik begitu. Masalahnya saya ceramah begini di banyak pesantren Pak, di SMA. Saya bilang anak-anak pinter, tolong kalau lulus nanti jadilah Anda guru Pancasila. Ketawa anak-anak itu. Dianggap nggak keren. Jadi anak pinter ya menjadi guru Pancasila itu dianggap nggak keren. Ya, sekarang apa pesan Pak Nasir tadi? Kalau mau memimpin bangsa ini, rebut gurunya kan gitu. Jadilah guru. Ki Hajar Dewantara itu guru. Panglima Besar Sudirman itu guru, Pak Nasir itu guru. Ya, Panglima Sudirman itu guru Muhammadiyah. Ya, jangan dilupakan. Jadi guru bukan tukang ngajar bayaran. Ya, itu yang dikatakan Pak Nasir tadi. Guru yang suka. Jadi kalau tadi bicaranya tentang mengubah kurikulum sejarah, pendidikan sejarah, nggak usah tanya siapa Pak, yang ini menterinya siapa, kurikulumnya begini. Susun sendiri kita bisa kok. Ya, jadi saya sering ditanya seperti ini kan kita nggak bisa begini. Misalnya di akhirat ditanya, kenapa kamu didik anakmu nggak bener, didik santrimu nggak bener, didik muridmu nggak bener. Terus alasannya, ya Allah, habis presidennya begini, habis menterinya begini. Loh, kan kamu bisa nyusun sendiri. Ya, jadi tentu kita berharap kan. Tapi saya udah coba kok. Ya, meskipun menterinya itu orang hebat gitu ya, tokoh Islam juga. Tapi apa terus menteri itu bisa mengubah kurikulum? Wah, nggak bisa seperti itu. Persoalannya para guru besarnya nggak seperti itu. Persoalannya para dosennya sudah berpikiran sekuler. Ya, persoalannya para gurunya sendiri tidak kita siapkan. Nah, itu kenapa kita harus sekarang ini ya sekali lagi itu ya, mengingatkan itu. Di aplikasi ya, di strategi perjuangan itu. Jadi itu, makasih Pak Dwi. Baik, Ustaz. Jadi kuncinya ada pada guru, Ustaz ya. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaannya tentang Pak Nasir ini. Apa model pendidikan yang dilalui Pak Nasir sehingga beliau bisa terbentuk menjadi tokoh genial yang sangat luar biasa dan menjadi pejuang sejati hingga akhir hayatnya? Silakan, Ustaz. Iya, pendidikannya menurut saya modelnya sama, yang model yang saya sebut model pendidikan abadi ya. Dalam Islam itu modelnya rumusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu tsumma ta'allam. Jadi pendidikan yang pertama kali itu memang menanamkan nilai-nilai akhlak, ya, nilai-nilai adab, ya, akhlakul karimah itu. Pak Nasir itu dari kecil sudah dididik orang tuanya. Misalnya contoh ya, beliau orang yang sangat taat pada orang tua. Ya, ketika beliau memutuskan untuk tidak mau kuliah, itu yang Pak Nasir sangat khawatir waktu itu tidak disetujui itu dari orang tuanya. Maka beliau menghadap orang tuanya dan memohon izin untuk tidak melanjutkan kuliah. Dan kata Pak Nasir luar biasa, kedua orang tuanya menyetujui itu. Dan beliau memilih untuk langsung berjuang. Jadi beliau memang orang yang dididik dari kecil ya, orang yang berakhlak mulia. Kemudian kita lihat ya, adab beliau pada guru luar biasa. Kepada Ahasan, ya, dia taat kepada gurunya, ya, kepada Haji Agus Salim, pada Syekh Ahmad Surkati, dan pada guru-guru yang lain. Jadi Pak Nasir itu memang di coaching, ya. Jadi namanya suhbah. Makanya Rasulullah menyebut murid-murid beliau sebagai sahabat, ya, karena pendidikan yang hebat itu memang suhbah. Guru itu langsung berinteraksi dengan muridnya. Ya, sehari-hari kan Rasulullah itu kan menjadi contoh, menjadi model. Nah, kalau kita baca ada satu tulisan menarik dari Pak Rum ya tentang bagaimana Haji Agus Salim ya mendidik
kami situ Pak Rum, Pak Natsir dan lain-lain di rumah Haji Agus Salim itu. Ya, jadi memang Pak Nasir itu dimentori oleh guru yang hebat. Maka saya menyebut ya, Pak Nasir, Buya Hamka, Mr. Muhammad Rum, itu menjalani satu proses pendidikan yang saya sebut UK, Universitas Kehidupan. Jadi beliau itu hidup sehari-hari itu dengan budaya ilmu. Ya, luar biasa. Sehari-hari Pak Nasir itu, kan Pak Nasir bilang gini kan, saya tahu ya, buku apapun yang masuk ke Perpustakaan Nasional di Bandung. Ya, nah, lihat juga Buya Hamka, bagaimana beliau menjadi ulama. Itu kan baru 7 bulan di Mekah, disuruh pulang sama Haji Agus Salim. Kata Haji Agus Salim pada Buya Hamka, kamu kalau 20 tahun di Mekah di sini, pulang jadi tukang baca doa. Kan? Jadi labe, kata Buya Hamka. Dan Buya Hamka berterima kasih atas nasihat itu. Nah, beliau nanti pulang, bergurulah kepada para ulama, termasuk kepada ayahnya sendiri. Ya, beliau berguru kepada Cokro Aminoto, ya, kepada Ki Bagus Hadikusumo, ya, kepada Buya Sultan Mansur. Ya, nah di situ kemudian Buya Hamka itu ditempa. Nah, kemudian yang kedua, Pak Natsir, ya, itu menjalani proses pendidikan yang seimbang antara intelektualisme dengan aktivisme. Jadi dia bukan hanya akademisi murni ya yang tidak aktif di masyarakat. Pak Natsir itu ya berguru, meningkatkan ilmu, pada saat yang sama beliau menjadi pejuang. Beliau menjadi guru tanpa dibayar. Nah, jadi kalau kita mau pendidikan kita sukses, aktivisme dan intelektualisme ini harus diseimbangkan. Ya, kalau mau melahirkan ulama yang pemimpin, ya. Ada orang pinter gitu ya, tapi nanti dia nggak bisa mimpin. Karena dia akademisi, murni gitu ya, dia bukan aktivisme, ya bukan aktivis. Nah, makanya dulu kan tokoh-tokoh kita itu di kampus kan juga begitu. Mereka bukan hanya kuliah gitu kan, mereka juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, keumatan gitu ya. Nah, problem kita sekarang ini ya, mahasiswa kita ini lebih banyak kuliahnya online. Ya, nanti makanya harus kita seimbangkan. Ya. Nah, saya tetap memberi contoh model ideal itu ya STID Muhammad Natsir. Itu hebat tuh ya, rektornya Pak Dwi Budiman. Mereka dididik dengan intelektualisme, ya nanti semester 5 diterjunkan ke masjid, tidur di masjid. Nah, setelah itu lulus diterjunkan ke masyarakat, apalagi masyarakat terpencil. Saya bilang ke mahasiswa itu, kalau kamu mau jadi orang hebat, ya waktu menjalani proses pengabdian di daerah itu, di pedalaman itu, cari yang peluang hidupnya kecil, gitu loh. Artinya peluang matinya lebih besar dari peluang hidup. Itu hebat itu, ya karena semakin keras tempaannya, itu semakin jadi. Kan gitu sebetulnya manusia. Kan kalau ada puisinya Muhammad Iqbal ya, bagus. Dialog antara arang dengan intan. Nah, kenapa intan itu kokoh, kuat, keras gitu ya, bercahaya gitu ya. Sementara arang itu kan sama unsurnya karbon juga. Dua-duanya ini karbon, tapi yang satu jadi arang, yang satu jadi intan. Sama dengan gini kan. Kenapa kita berbeda dengan kualitas dengan sahabat Nabi? Memang kualitas pendidikannya beda. Ya, jadi kalau mengapa Pak Nasir jadi orang? Pak Nasir menjalani proses pendidikan terbaik. Beliau memang tidak kuliah di perguruan tinggi, tapi Pak Nasir menjalani proses pendidikan tinggi terbaik. Ada orang yang kuliah di perguruan tinggi tapi nggak berpendidikan tinggi. Ya. Itu yang kesimpulannya begitu. Ya, nanti ada buku yang saya tulis tentang pendidikan Pak Nasir dan Hamka ini ya. Terima kasih. Baik, masih bisa Ustaz pertanyaan? Masih sampai jam 12 juga bisa. Kan ini peringatan kemerdekaan. Baik Ustaz, dari Adi Jateng Ustaz, apa hubungan antara kelima sila dalam Pancasila dengan ajaran Islam atau dengan Al-Quran Ustaz? Apakah ada hubungannya? Ya kalau dihubung-hubungkan ada. Jadi begini ya, ini historis nih ya, ini real, bukan diakal-akalin enggak. Jadi pertama kita lihat ya, penghapusan 7 kata 18 Agustus.
itu kalau kita perhatikan tokoh-tokoh kita ini sebenarnya hebat, ya. Saya memahami lobby-lobby tokoh kita itu hebat setelah baca satu buku dari satu tokoh Kristen, penulis Kristen. Ada di buku Pancasila saya kutip bagaimana tokoh Kristen ini mengakui ya, kehebatan tokoh-tokoh Islam sampai akhirnya menetapkan ketuhanan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena pencoretan 7 kata itu memang situasinya sangat berat. Itu kan diakui Pak Kasman. Tokoh-tokoh kita mengakui ya betapa beratnya mempertahankan 7 kata itu. Nah, oke lah, itu udah bagian dari sejarah. Sekarang kita tinggal mengambil hikmah. Dan saya tidak berani mengatakan tokoh-tokoh kita itu pejuang ecek-ecek gitu ya. Pak Kasman, Ki Bagus Hadikusumo, Tengku Muhammad Hasan. Ya, karena saya tidak berani mengatakan, mereka lembek, ditekan oleh Bung Hatta terus menyerah gitu ya, sehingga mencoret 7 kata. Pak Nasir juga mengingatkan bahwa 7 kata itu hilangnya itu sangat kita sayangkan, bahkan kita baca astagfirullah. Tapi Pak Nasir kan tidak menyerah. Kemudian termasuk tokoh ulama kita tidak mengatakan kemerdekaan kita tidak berarti. Karena di samping 7 kata yang hilang, kalau kita baca cermat ya, pihak-pihak yang mendesak hilangnya 7 kata itu juga buru-buru. Jadi saya perhatikan ya, kelompok kebatinan Wongsonegoro, kelompok Kristen dari Latu Harhari, juga kelompok Perapatan 10 yang mendatangi Bung Hatta. Ya, 17 Agustus sore itu mereka datang ke Bung Hatta. Itu buru-buru mereka. Menurut saya, mereka juga hanya terpaku pada 7 kata itu. Padahal di dalam pembukaan UUD 45 itu ada beberapa kata kunci yang menunjukkan worldview di situ, pandangan alam dari Piagam Jakarta itu. Ya. Nah, terutama alinea ketiga itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ya, kita bayangkan ya, di dalam konstitusi resmi kita ada kata Allah. 2 kali kata Allah itu hilang di konstitusi RIS dengan konstitusi UUDS. Itu hilang, kata Allah diganti dengan Tuhan. Sesi terakhir sidang BPUPK atas usul dari Iketut Puja dari Bali, kata Allah juga diganti dengan Tuhan. Tapi dekret 5 Juli 59 kembali lagi kata Allah itu. Ya, jadi dekret 5 Juli itu sampai sekarang kita pakai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan agama yang resmi nama Tuhannya Allah itu hanya Islam. Allah itu nama Tuhan bagi kita, bukan sekedar sebutan ya. Itu nama ya. Ini coba kata rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu kan konsep Al-Qur'an banget ya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita berhasil melakukan sesuatu, kita akan memuji Allah, alhamdulillah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya kan? Biasanya di ruang praktek dokter yang muslim itu ada kata-kata itu, ada ayat ini. Dokter nggak berani mengatakan aku yang menyembuhkan kamu. Ya kan? Tapi yang menyembuhkan Allah. Ini sangat Qur'ani itu ya. Apalagi kata-kata hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, Masya Allah. Ya, itu jelas istilah Al-Quran. Semua nabi diberikan hikmah. Luqmanul Hakim diberikan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Bagaimana kata hikmah? Salah satu kata penting ya dalam Al-Quran ini masuk dalam konstitusi kita. Bahkan dalam pembukaan. Ya. Jadi rakyat kita itu dipimpin oleh hikmah harusnya, bukan oleh modal, oleh kapital, oleh yang banyak duit, ya kan? Oleh suara terbanyak, enggak. Gitu. Cita-cita pendiri negeri kita ini, rakyat kita dipimpin oleh hikmah. Dan untuk dapat hikmah, nah itu silahkan dibaca buku Fiqh Dakwahnya Pak Natsir. Pak Natsir merumuskan makna hikmah dengan sangat bagus. Ya, beliau mengkompilasi beberapa pendapat para ulama, termasuk dari Kamus Lisanul Arab, ya, apa hikmah itu yang akhirnya diambil pengertiannya oleh Pak Natsir di buku Fiqh Dakwah. Itu penting sekali. Jadi kerakyatan yang dimiliki. Terus tujuan al-adalah tadi. Kan ini yang seharusnya kita perjuangkan. Mewujudkan negeri yang adil. Adil ini bukan sama.
Saya pernah ngisi pengajian buka bersama, pengajian halal bihalal, khutbah di Mahkamah Konstitusi. Suatu saat saya sampaikan kepada para hakim MK gitu ya, mohon diberi penjelasan tentang makna adil gitu. Kan kita ini tujuannya mewujudkan keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab juga gitu, yang ingin kita lahirkan. Tapi kenapa programnya KB itu 2 anak cukup? Saya bilang itu kan tidak adil. Karena ada manusia yang menurut saya tidak boleh punya anak. Ya, contohnya pemerkosa. Pemerkosa itu jangan dikasih kesempatan punya anak, jangankan 2, 1 aja jangan. Gitu. Itu nggak adil kan? Ya kan? Jadi jangan 2 anak cukup. Nah, itu nggak adil. Ya, Pak, ini ada Profesor Muhammad nih dari Aceh nih, saya lihat. Dan beliau kalau anaknya 5 kan nggak adil, Pak. Ya, Pak Prof Muhammad ini kan beliau pendidikan ya, bisa mendidik. Beliau bisa punya anak 20 aja bisa didik. Baik secara harta maupun jiwa, raga, ilmu mampu gitu kan. Ya, tapi kalau anaknya cuma 5 itu nggak adil ya. Tapi kalau yang Harry itu yang memperkosa santrinya sendiri itu, Pak, itu punya anak 1 aja nggak adil gitu. Jadi sebenarnya makna dari Pancasila ini harus diwujudkan. Saya teringat ya kata-kata Dr. Yudi Latif waktu seminar Mosi Integral Muhammad Nasir ya dengan fraksi PKS itu. Dr. Yudi Latif itu bilang begini, Muhammad Nasir itu kata beliau itu sosok yang sempurna mewujudkan 5 sila itu. Jadi nilai 5 sila itu ada pada Muhammad Nasir kata Dr. Yudi Latif itu. Apa? Cari sila ketuhanan yang Maha Esa, maknanya tauhid. Ya, itu hasil Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 83. Resmi itu, Munas Alim Ulama NU menyepakati makna dari ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid dalam ajaran Islam. Nah, yang saya bilang yang begini itu diajarkan di sekolah kita gitu loh, di pondok kita diajarkan, di kampus kita diajarkan. Jadi kalau tadi Pak mencari, bukan dicari-cari, memang menurut saya yang merumuskan ini dari 9 tokoh itu bukan orang sembarangan. Saya terkejut ya, terus terang. Saya selama ini nggak menghitung umur. Tapi begitu saya baca satu artikel ya, ternyata Haji Agus Salim itu dari panitia 9 yang paling senior. Waktu itu beliau umurnya udah 61 tahun. Bung Karno umurnya 39 tahun. Nah, kita bayangkan kondisi psikologis Haji Agus Salim waktu itu gitu ya, sebagai tokoh yang dikagumi oleh Bung Karno. Kenapa Bung Karno kagum sama Haji Agus Salim? Gampang aja. Bung Karno itu muridnya Cokro Aminoto. Dan Cokro Aminoto itu sangat mengagumi Haji Agus Salim. Saya dengar dari Pak Ibong, cucunya Haji Agus Salim. Jadi nanti termasuk Bung Karno itu segen ya untuk dengan Haji Agus Salim. Kan Haji Agus Salim itu nggak pernah diapa-apain. Ya, nah itu contoh ya. Jadi rumusan Pancasila ini sebenarnya gitu ya. Kalau kita lihat dalam pembukaan UUD 45 itu solid. Dan itu saya menduga kuat ya. Pikiran-pikiran penting di situ itu lahir dari 4 tokoh. Dari Haji Agus Salim, Ki Haji Wahid Hashim, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Abdul Kahar Muzakir. Ya. Dan saya tidak menafikan mungkin juga dari Bung Karno dan Muhammad Hatta. Karena kalau lihat ini sekalian ya, komposisi panitia 9 itu nggak sesuai dengan komposisi anggota BPUPK. Anggota BPUPK itu, menurut Profesor Deliar Nur ya, yang punya aspirasi ideologi Islam, itu hanya sekitar 15 orang. Hanya sekitar 25%. Tapi Bung Karno memilih 9 tokoh itu, 4 tokoh Islam yang tadi hebat-hebat itu. Kemudian 4 tokoh kebangsaan, istilah Bung Karno itu kan kebangsaan ya. Itu 4 tokoh ya, Bung Karno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo. Dan 1 Mr. Maramis. Dan nanti ingat ya, Bung Karno itu konsisten sampai akhir pemerintahannya 22 Juni tahun 65. Bung Karno masih hadir di peringatan lahirnya Piagam Jakarta. Ya, jadi 22 Juni tahun 65 Bung Karno masih pidato di hari lahir Piagam Jakarta,
Dan Bung Karno mengatakan Piagam Jakarta ini mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu silakan dibaca sejarah. Ada ditulis oleh Menteri Agama bapaknya Pak Lukman Hakim Saifuddin Zuhri. Ada di bukunya Pak Saifuddin Zuhri tentang pidato Bung Karno di peringatan Piagam Jakarta tahun 65 ya. Baik, begitu Pak Dwi ya. Baik, Ustaz. Ada satu boleh ya? Boleh. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap ulama yang meninggalkan perjuangan di dunia politik atau bahkan anti dengan partai politik? Silakan, Ustadz. Iya. Harus jelas ya definisi meninggalkan partai politik, ya kan? Soalnya kan tidak mungkin semua ulama jadi anggota partai. Ya nggak cukup partainya itu. Kalau semua ulama dimasukkan jadi pengurus partai juga nggak cukup. Ya, jadi dari dulu pun nggak begitu. Ya, jadi begini sebetulnya ya partai politik itu adalah cukup tokoh-tokoh, perwakilan-perwakilan dan orang-orang hebat. Jadi cara berpikirnya jangan begini. Mengapa ulama-ulama itu tidak mau masuk partai politik? Gitu ya. Nah, saya pikirnya harus terbalik ya, bahwa partai politik itu memang harus ya mencerminkan contoh dalam politik. Jadi contohlah kita dulu bicara tentang Masyumi misalnya gitu ya. Masyumi dulu hebat bukan karena namanya Masyumi. Masyumi itu hebat karena memang ya tokoh Masyumi itu orang hebat. Kita akan bicara semua itu pada manusianya ya. Jadi manusia dulu ada Muhammad Nasir, ada Sapruddin Negara, Buya Hamka. Nah, itulah kualitasnya ya zaman itu. Makanya kita itu bicara SDM ya. Semua itu SDM. Jadi kalau kita sekarang bicara ulama, yang disebut ulama itu siapa? Ya. Bagaimana kualitasnya? Ya, apa dia punya kemampuan ya, intelektualitas, akhlak, ya, ketajaman politik, ya, hikmah, punya kebijakan itu. Jadi saya ingin kita memandang semua dari sudut positif ya. Jadi jangan gini, jangan di era sekarang ini menurut saya yang kita perlukan itu kerjasama, ya, ukhuwah, semua lini. Jadi teman-teman yang di partai politik ya menurut saya harus berjuang serius. Waktu itu saya pernah sampaikan begini, antum yang di partai politik ya, sekarang ini bekerja 24 jam di partai politik. 24 jam deh, gak usah tidur. Belum tentu menang. Apalagi antum di partai politik sambilan. Sama dengan kita di Dewan Dakwah. Kalau kita di Dewan Dakwah sambilan juga gak akan optimal. Ya, kalau sisa-sisa waktu. Makanya kalau di Muhammadiyah kan begitu. Kalau kita mau di pendidikan ya serius. Kalau ngurus pesantren ya serius. Ya kalau memilih di bidang politik, pastikan bahwa di pesantren itu ada yang menggantikan. Tidak sedikit ya contoh pondok-pondok pesantren kita ya hancur ketika kiainya jadi anggota DPR. Saya nggak usah sebut nama, saya banyak punya contoh. Jadi saya bilang begini, tolong yang terjun ke anggota dewan ya di pesantrennya disiapkan penggantinya gitu. Kalau enggak ya bubar pesantrennya. Gitu ya. Yang di DPR jarang didengar suaranya. Saya bilang selama 5 tahun pesantrennya udah keburu bubar. Jadi kita nggak boleh memisahkan ya antara semua sebetulnya dimensinya itu politik. Karena contoh gini, teman-teman di partai politik nyari suara, ya kan? Apalagi partai Islam. Nah yang mendakwai masyarakat siapa? Kan dai-dai kita. Ya, jadi meskipun ya mungkin ulama atau saudara kita itu tidak ya bergabung di satu partai politik tertentu, tetapi jangan diremehkan perannya dalam perjuangan politik. Ya, karena mengaji anak-anak itu politik. Betapa banyak orang tua berubah gitu ya, karena menyekolahkan anaknya di sekolah Islam. Banyak sekali yang orang tua pemikirannya berubah. Ya, yang kemudian dikenal dengan orang-orang yang hijrah. Jadi pertanyaan tadi mohon tidak dipertajam ya. Oh, ini ada ulama yang di
di partai politik, ya, terus dia mulia. Ulama yang nggak di partai politik kurang mulia, jangan begitu. Nggak baik begitu. Menurut saya, kita semua yang di partai politik perjuangan yang sangat mulia. Kita perlu ulama yang berjuang di sektor ekonomi, ya, all out dia perjuangan ekonomi Islam, sangat mulia. Ulama kita yang mengajar di pelosok-pelosok hutan, ya, di daerah-daerah, mereka pagi siang malam mendakwai masyarakat kita, itu juga perjuangan yang mulia. Ya, jadi semuanya harus kita rakit, dan itu yang dilakukan Pak Nasir dulu. Pak Nasir itu ya di bidang kesehatan beliau dirikan rumah sakit, ya, di sektor dakwah hutan juga beliau lakukan, dakwah internasional beliau lakukan. Kan masalahnya Pak, sampai Pak Nasir meninggal, ya kan, belum terwujud kesempatan membangun partai baru kan. Baru kemudian muncul kesempatan tahun 99 gitu kan. Maka disitulah tokoh-tokoh kita waktu itu berijtihad melahirkan Partai Bulan Bintang. Kan itu waktu itu ijtihadnya di situ. Sepakat itu tokoh-tokoh Dewan Dakwah. Nah, episode setelah itu gitu kita bicarakan di luar Zoom ya. Itu perjalanan berikutnya kita tidak menyerah. Insya Allah Ibu sekalian, saya melihat ya apa yang diperjuangkan oleh Bapak kita dulu luar biasa Pak. Ya, di bidang politik, ekonomi, ya. Ya ada perjuangan itu kan tidak terus naik terus gitu. Ada kalanya menurun. Tapi kalau saya sudah dalam 2 tahun ini saya hampir mengunjungi 20-an ya provinsi di Indonesia ini. Saya melihat Masya Allah ya, misalnya Masyumi sebagai sebuah gerakan dakwah itu luar biasa, ya, wujud dalam rumah sakit, terwujud dalam bidang pendidikan terutama pesantren-pesantren, Masya Allah, ya, itu dahsyat sekali. Nah ini yang sekarang nanti ya kita harus melahirkan SDM yang unggul dan ke depan nanti merekalah yang akan melanjutkan kepemimpinan perjuangan umat kita ini ya, dalam berbagai bidang, dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ya, pendidikan. Jangan dianggap ya bahwa satu bidang itu tidak penting ya. Itu menurut saya begitu ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi dengan segala macam kondisi dan situasi yang melingkupi kita sekarang ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi, menurut saya ya negeri kita insya Allah kalau kita terus berdoa ya, terus berusaha berjuang sekuat tenaga semampu kita, insya Allah akan ada pertolongan Allah. Dalam sejarah kemerdekaan kita itu jelas-jelas nyata Allah lah yang menolong kita. Ya, kemudian sampai mempertahankan kemerdekaan begitu, selamatnya kita dari cengkeraman komunis tahun 65 juga itu pertolongan Allah. Selamatnya kita dari arus sekularisme yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat baca misalnya program-program kristenisasi di Indonesia itu dahsyat sekali. Mereka mentargetkan 75% ya, sekian puluh tahun ya penduduk Indonesia sudah berubah. Tapi itu gagal ya. Betapa dulu tahun 70-an, 80-an murid-murid kita ya, di pelajar-pelajar kita untuk berjilbab saja di sekolah itu susah. Ya, sekarang situasinya berbalik. Banyak orang sekarang ini takut anaknya berjilbab gitu. Karena di sekolah-sekolah negeri sekarang ini arus jilbab itu luar biasa sehingga banyak orang ketakutan. Jadi situasinya jangan kita anggap sepele itu, situasi seperti itu ya. Dakwah dulu orang takut ngomong syariah. Sekarang ini saya dimasukkan jadi anggota Dewan Syariah Nasional. Ya, 2024 ini ya. Seluruh industri makanan, kosmetik dan lain-lain itu sudah harus bersertifikat halal. Ada hal-hal yang positif yang harus kita syukuri dari perkembangan dakwah kita. Tapi juga ada hal-hal tantangan kita yang baru di situ, ya. Termasuk salah satunya yang sangat berat perjuangan di bidang politik. Ya, itu tadi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Walafu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dialog yang sangat luar biasa dengan Ketua Umum Dewan Dakwah Al-Ustadz Dr. Adian Husaini. Banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan, poin-poin penting yang kita bisa catat
Tapi yang lebih penting daripada itu adalah apa yang tadi beliau sampaikan memang harus sama-sama kita perjuangkan agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Saya kira sementara demikian yang bisa disampaikan, dan kepada Bapak Ibu sekalian, di ruang chat sudah ada kiriman dari Sekretariat Dewan Dakwah. Silahkan Bapak Ibu berkenan untuk bergabung dengan grup WhatsApp Dewan Media Dakwah agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari mediadakwah.id. Ini media resmi dari Dewan Dakwah. Demikian juga ada channel Telegram, Bapak Ibu bisa bergabung, di sana juga sudah dicatatkan di chat. Silahkan bergabung di channel Telegram Dewan Dakwah yang untuk di Dewan Dakwah Bantul ya, Dewan Dakwah Bantul. Demikian saya kira yang bisa disampaikan, dan bagi Bapak Ibu. Pak Dwi, ya, saya potong sebentar, kalau ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum sempat, silahkan kalau mau ke handphone saya boleh ya. Baik ya. Ya. Nomornya boleh di-share saja? Ya, silakan. Baik, nanti saya share di chat. Dan Bapak Ibu sekalian yang ingin kembali menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini, sudah terekam di channel YouTube Dewan Dakwah, di Dewan Dakwah Official. Silakan dikunjungi, di-subscribe, dan di-share, Masya Allah, agar channel YouTube Dewan Dakwah semakin berkembang. Terima kasih Ustadz Adian atas pidato dan dialognya pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan dapat kita resapi dan kita perjuangkan bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada para pimpinan Dewan Dakwah, keluarga Bapak Muhammad Nasir yang hadir, dan seluruh peserta pada malam hari ini yang di angka tertinggi tadi saya lihat, saya cek ada 230 orang yang masuk. Itu pun beberapa pemirsa itu nonton bareng di berbagai pondok pesantren, termasuk pesantren At-Taqwa di tempatnya Ustadz Adian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu titik untuk kita semakin baik ke depan dalam memperjuangkan Islam dan bangsa Indonesia ini. Demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.